pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, senang sekali bisa berjumpa sekarang. Semua bisa melihat wajah saya setelah sekian bulan, ya, atau hampir 1 tahun saya tidak tampil secara visual, ya, tapi saya tampil hanya secara audio. Mari keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, bahkan seluruh siswa-siswi dari sekolah lain yang juga ikut menikmati sarapan sorgawi setiap pagi, kita akan sama-sama berdoa dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang luar biasa. Kami masih dalam keadaan yang sangat luar biasa karena ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini ya Tuhan, kami bersuka cita karena kami masih diberikan firman-Mu menjadi sarapan bagi jiwa kami, bagi roh kami, bagi iman kami, bahkan juga menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, setelah sekian lama saya tidak dapat syuting, ya, tapi hari ini saya bisa syuting. Dan mungkin kedepannya kita tidak tahu bagaimana perkembangan sekolah, yaitu kalau PTM akan berlanjut dan lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi yang sekolah online, maka sarapan sorgawi tidak lagi secara online, ya, tetapi sarapan sorgawi akan disampaikan lagi di kelas masing-masing oleh setiap guru, masing-masing guru kelas, ya. Oleh sebab itu hari ini saya merasakan bahwa satu kesempatan yang luar biasa kalau saya bisa tampil lagi di dalam secara visual begini, karena memang kami para guru sudah mulai bekerja di kantor, ya, tidak WFH lagi, tidak work from house lagi, tapi sudah di kantor, sudah di sekolah. Oleh sebab itu kami bisa syuting. Mari masih tetap di dalam tema yang sama minggu ini, yaitu tentang Bait Allah. Hari Kamis ini firman Tuhan berjudul ruang di dalam Bait Allah, ya, ruang di dalam Bait Allah. Jadi di dalam Bait Allah itu ada 2 ruang, ya. Bait Allah itu terdiri dari 2 ruangan, terdiri dari 2 ruangan. Baik bait Allah yang merupakan kemah sembayang, kemah suci zamannya Musa, maupun bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Bahkan kemudian ada lagi bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Apakah ada 3 bait Allah? Tidak, tetap ada 1, ya. Yang ada 2, berarti yang satu adalah bentuknya tenda. Setelah dibangun oleh Salomo, tidak ada lagi yang bentuknya tenda, tetapi bentuknya bangunan. Kemudian ketika itu roboh, karena di masa zaman raja-raja Israel, bagaimana mereka berontak terhadap Tuhan, mereka menyembah berhala, sehingga mereka diangkut menjadi tawanan. Negara Israel, negeri, buminya, tanah airnya dihancurkan, dirobohkan, bait Allah dirampas. Apanya yang dirampas? Karena bait Allah itu dinding-dindingnya, kayu-kayunya semua dilapis dengan emas murni. Peralatannya semua dari emas murni, dari tembaga, dari perak, itu semua
barang-barang yang mahal dari batu-batu permata itu semua dirampas dan bait Allahnya dalam keadaan roboh. Nah, kemudian zaman Herodes, bait Allah itu dibangun kembali oleh Raja Herodes, ya, meskipun tidak lagi menggunakan lapisan emas, tidak lagi menggunakan batu-batu permata. Nah, kemudian bait Allah yang dibangun oleh Herodes juga roboh, ya, ada gempa, tertutup, dan pemerintahan yang sudah berabad-abad sampai sekarang sisa-sisanya masih ada. Kalau kamu pergi ke Israel, ke Yerusalem, kamu bisa turun ke bawah, ke tunnel bawah, terowongan, ya. Di situ masih ada tembok-tembok yang terbuat dari batu-batu besar yang sisa-sisa bait Allah. Dan di atasnya itu sekarang dibangunlah masjid besar, ya, sehingga wilayah Israel di situ, di Yerusalem, di mana di bawahnya adalah bekas bangunan bait Allah yang masih ada sisanya, lalu di atasnya didirikan masjid. Sampai sekarang itulah yang menjadi perebutan antara negara Israel dengan Palestina, ya, kira-kira seperti itu secara garis besarnya. Tetapi kita tidak akan bahas itu. Bait Allah yang disuruh oleh Tuhan, disuruh oleh Allah sendiri membangun, terdiri dari 2 ruangan. Yang satu namanya ruang Maha Kudus, yang satu ruang kudus atau Maha Suci, satu ruang suci. Mari kita mau baca yuk di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-26 ayat yang pertama dan ayat ke-33, ya. Saya akan bacakan. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dengan ada kerupnya buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya ini. Jadi kalau di dalam kitab Keluaran pasal 26 mulai ayat pertama, kita bisa melihat bahkan pada pasal-pasal selanjutnya bagaimana cara membuat bahan-bahan, segala detail-detail pembuatan dari kemah suci itu Tuhan atur, ya. Kemah suci ini diberikan contohnya oleh Tuhan sendiri kepada Musa, dan kemudian itu juga menjadi contoh ketika kemah suci tidak lagi berbentuk kemah tetapi merupakan bangunan, ya. Jadi katanya dibuat dari segala macam, ya, ada dari tenda dari lenan halus, ada dari kain ungu tua, ungu muda, kain kirmisi, ada kerupnya itu malaikat, ya. Jadi ukiran malaikat yang wajahnya itu mempunyai 4 sayap gitu, ya. Wajahnya itu tertutup karena sayapnya dikembangkan. Jadi begitu, ya, wajahnya tertutup, itu kerup. Kemudian kita baca ayat yang ke-33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Kalau saya bacakan ayatnya akan banyak sekali, tapi saya akan jelaskan. Nanti akan ditampilkan gambar-gambar, bisa dilihat gambarnya, ya. Jadi bait Allah itu bentuknya panjang begitu dengan ukuran yang Tuhan sudah tentukan, lalu terbagi 2, ya, terbagi 2. Yang menjadi pemisahnya adalah tabir. Tabir itu hordeng, ya, kita bilang itu sekarang hordeng. Dipisahkan antara ruang maha suci dengan ruang suci, ya. Di ruang maha suci ditaruh tabut Allah. Tabut Allah itu seperti satu peti, ya, dari kayu yang diukir, ada kerupnya, dan di dalam peti itu disimpan tongkat Musa, ya, tongkat Harun, bukan tongkat Musa, ya. Bagaimana tongkat waktu mereka mengembalakan orang Israel keluar dari Mesir, begitu. Lalu ditaruh juga buli-buli yang berisi apa? Berisi mana, ya, berisi mana, roti yang turun dari langit ketika orang Israel dalam perjalanan menuju
Israel dari Mesir, orang Ibrani ya, menuju ke tanah perjanjian itu Israel. Ya, mereka dipelihara oleh Tuhan dengan dikirimkan mana setiap pagi. Mana itu disimpan menjadi peringatan bagi orang Israel tentang pemeliharaan Tuhan, penggembalaan Tuhan. Ada tongkat gembala di situ. Lalu ada kerub ya di dalam ruang maha suci itu. Ketika imam ya, ketika Musa masuk ke dalam kemah sembayang itu, di dalam ruang maha suci itulah Musa ini bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi tertutup, tidak ada yang dapat melihat di dalam ruangan itu. Lalu orang Israel hanya melihat dari luar bagaimana ada awan putih turun di bagian di atas di mana ruang maha suci. Ya, kemudian ada ruang suci. Di dalam ruang suci itu ada apa? Ada 7 pelita emas. Ya, ada pelita begitu dengan 7 ya. Ada kaki dian begitu ya. Nanti lihat gambarnya. Lalu ada 7 pelitanya. Kemudian ada meja, namanya meja sajian ya. Di situ ada roti, ada 12 roti tanpa ragi. 12 itu mewakili 12 suku Israel ya. Pelita itu menerangi ruang suci itu. Lalu apalagi yang ada? Ada mesbah korban ukupan. Di situ di mana Pak imam yang masuk, jadi masuk dari halaman depan, masuk ke ruang suci. Di situ dia harus membakar wangi-wangian, ya, wangi-wangian, kayu-kayu wangi yang ada yang namanya kemenyan, tapi bukan kemenyan yang banyak orang pakai seperti orang dukun begitu ya, bukan. Ini kemenyannya wangi sekali ya. Nah itu dibakar situ sampai asapnya udah membumbung tinggi, wanginya sudah harum, baru si imam ini boleh masuk ke ruang maha suci. Begitu kira-kira. Di ruang maha suci itulah dia berdoa, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dari orang-orang Israel, berdoa dan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi mereka. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, ya, apa arti dari setiap benda-benda itu? Ya, pelita emas, kaki dian dengan 7 pelita emas berbicara roh Allah. Ya. Lalu roti tanpa ragi berbicara firman kebenaran Tuhan. Ya, tanpa ragi, tidak ada ragi dunia, tidak ada ragi kedagingan. Lalu korban ukupan, korban wangi-wangian adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Itu ruang-ruang di dalam bait Allah. Di dalam, kalau kemarin di waktu hari Selasa kita sudah baca 1 Korintus pasal 3 ayat 16, dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, katanya ya. Roh Allah berdiam di dalam kamu. Nah, artinya apakah kita ini sebagai bait Allah lalu ada ruang maha suci dan ruang sucinya? Benar, tetapi bukan ruang yang dibangun oleh tembok atau oleh kain tenda, ya, tetapi secara rohani. Artinya Tuhan mau di dalam hidup kita ada roh Allah diam. Ada firman Tuhan, firman kebenaran tanpa ragi. Lalu ada penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Penyembahan yang harum bukan bicara, oh kalau suaranya yang bagus aja dong jadi harum. Kalau nyanyi menyembah kepada Tuhan karena suaranya indah lalu menjadi harum di hadapan Tuhan. Bukan, ya. Bicara harum di sini bukan soal suara indah atau tidak. Kalau suara indah lebih baik lagi menjadi persembahan yang harum. Tetapi bicara hati, hati yang memuji menyembah Tuhan, hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang penuh kerendahan hati. Nah, sebelum kita masuk, sebelum kita merasakan hadirat Tuhan, kita datang kepada Tuhan membawa apa? Membawa hidup kita yang dipenuhi, yang dituntun oleh apa? Firman kebenaran tanpa ragi dunia. Ada roh Allah yang memimpin hidup kita. Kita menaikkan sembah syukur kita,
dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sudah semua seperti itu, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara. Jadi anak-anakku, keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita nggak cukup hanya sekedar berdoa, sekedar memuji Tuhan. Apalagi kalau ibadahnya online, duduk diam dengarkan saja. Ada juga sambil makan Indomie, ya, atau sambil mengerjakan sesuatu. Tidak bisa seperti itu. Datang ke dalam bait Allah, itu namanya beribadah kepada Tuhan. Beribadah bisa di rumah sekarang secara online, bisa juga di gedung gereja. Waktu sebelum pandemi, kalau saya ke gereja, saya suka lihat orang ke gereja sambil bawa minuman, sambil dengerin pendeta khotbah sambil minum. Pendetanya haus karena menyampaikan firman Tuhan 1 jam 45 menit, 1 jam lebih. Jemaatnya nyantai. Ada yang bawa minum kopi di kafe, beli di kafe, lalu bawa ke dalam ruang ibadah. Ada juga yang sambil makan makanan kecil. Kalau anak-anak ada yang sambil main mobil-mobilan. Ada lagi yang sambil main game di HP. Dan saya mau katakan, hal yang seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sia-sia ibadah kita. Maaf, saya harus katakan seperti ini. Kita datang kepada Tuhan ada aturannya, ya. Harus ada Roh Allah yang menerangi, memimpin ibadah kita. Harus ada firman Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Harus ada satu persembahan yang harum. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, mari kita baca yuk. Kita baca ya, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya buka dulu. Oke. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Oke, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Si Paulus menasehatkan kita, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan berapa besar persembahanmu uang kolektor, berapa besar uang perpuluhanmu, berapa indahnya suaramu, atau berapa indahnya pakaian yang engkau pakai ketika engkau beribadah. Tetapi hidup kita, hati kita, itu adalah persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana? Berkenan apa enggak? Ya, kudus apa enggak? Kalau enggak kudus ya enggak berkenan. Anak-anakku dan semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi, mari kita membawa persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita beribadah, kita nggak cukup hanya sekedar mendengarkan firman, kita hanya sekedar berdoa, apalagi di rumah, tetapi kita harus sampai bertemu dengan Tuhan. Loh, gimana? Bertemu dengan Tuhan? Tuhan kan nggak kelihatan, Allah itu adalah roh adanya. Benar, tetapi kita bisa merasakan. Kita bisa dengar suaranya berbicara. Mungkin tidak di telinga sini, tetapi di hati sini. Ya, bisa merasakan kasih Tuhan. Saya ingat waktu saya masih menjadi seorang guru, seringkali ketika kalau kami berdoa bersama-sama ya setiap pagi, namanya itu adalah saat teduh, bukan namanya sarapan sorgawi. Selama 15 menit kami berdoa mendengarkan firman Tuhan. Baik saya maupun anak-anak seringkali merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Sampai murid saya ada yang menangis. Saya tanya, kamu kenapa? Saya rasa dipeluk Tuhan. Saya merasakan Tuhan begitu sayang sama saya. Tuhan ambil kesedihan saya. Seperti itu. Ada yang bilang saya berdoa untuk papa supaya dapat pekerjaan. Lalu saya dengar Tuhan bilang, aku akan memberi pekerjaan untuk papa. Jadi saya menangis, saya sukacita. Saya tidak pernah bohong loh. Waktu itu saya mengajar di siswa kelas 4 SD. Ya, anak-anakku yang Tuhan sayang, Tuhan mau ketika kita datang beribadah, Tuhan mau berbicara kepada kita.
Sebab itu kita nggak boleh hanya sekedar mempersembahkan sesuatu sampai di ruang suci aja. Masuk ke ruang maha suci. Nikmati kehadiran Tuhan. Dan engkau tahu bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang mendengar doa saya, yang tahu pergumulan hati saya, yang tahu kesulitan saya, yang tahu sukacita saya. Mari. Ada satu pujian yang berkata begini. Ku masuk ruang maha kudus, menyembah yang maha kuasa. Ya, itu lagu yang sangat luar biasa. Kita masuk ke ruang maha kudus untuk menyembah yang maha kuasa. Ku masuk dengan hati tulus. Masuk dengan hati yang tulus. Jangan dengan sembarangan. Jangan asal-asalan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memperdulikan kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, Allah yang tahu kehidupan kita, yang memberi nafas hidup kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang maha kudus. Engkau Allah yang hadir di setiap ketika kami datang kepadamu. Kami bukan datang kepada patung yang tidak dapat menjawab doa kami, yang tidak dapat mendengar doa kami, yang tidak dapat memeluk kami. Tetapi kami datang kepada Allah yang roh, yang hadir, dan roh yang kudus, yang boleh selalu menguduskan kami, yang selalu boleh menguatkan kami, menghibur kami, menjawab pergumulan kami. Mari ya Tuhan, tolong kami apabila kami datang kepadamu, baik saat kami berdoa, baik saat kami beribadah. Kami tidak datang dengan sembarangan, kami tidak datang dengan asal-asalan, tetapi kami tetap mempersiapkan diri kami dengan baik. Baik secara penampilan kami ketika kami beribadah di rumah, kami tidak memakai pakaian yang sembarangan, tapi kami benar-benar mempersiapkan diri kami karena kami ingin datang beribadah. Dan lebih dari itu, kami persiapkan hati kami. Mari ya Tuhan, Roh Kudus, terangi hati kami untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, semua yang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, kita akan datang beribadah kepada Tuhan, tidak dengan asal-asalan lagi, tetapi kita membawa persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampai bertemu besok pagi.